bahwa dalam Orde Baru ini terjadi apa yang disebut desoekarnoisasi. Baiklah, saya akan berbicara Pancasila dari beberapa hal. Yang pertama, saya akan bicara secara historis kenapa Pancasila itu hadir. Yang kedua, berbicara tentang bagaimana sebenarnya situasi hari ini. Yang ketiga, tentu saja bagaimana kita bersama-sama menjaga secara bersama-sama agar Pancasila tidak digoyang terus-menerus. Saya mulai dari secara historis kenapa Pancasila itu hadir, digali dari bumi pertiwi. Itu pada dasarnya pada saat itu dalam sidang namanya Dokorito Shunpi saya agak lupa. Itu intinya bagaimana sih Indonesia itu perlu sebuah, dalam kalimatnya Pak Karno itu adalah filosofi Grondslag. Grond itu kurang lebih adalah dasar, filosofi itu adalah filsafat. Jadi dasar filsafat atau dasar pemikiran Indonesia ketika menjadi sebuah bangsa. Nah, di samping sebagai filosofi Grondslag, dia adalah harus menjadi Weltanschauung. Weltanschauung itu maksudnya pandangan hidup kita bersama-sama sebagai bangsa. Karena mustahil bagi sebuah bangsa itu bisa berdiri tegak, kukuh, dan sebagainya tanpa memiliki apa yang disebut Weltanschauung ataupun filosofi dasarnya. Nah, maka dari nilai-nilai yang ada di Indonesia itu kemudian lahirlah apa yang kita kenal Pancasila yang dipidatokan pada 1 Juni tahun 1945. Urutannya agak berbeda. Urutan-urutan yang disampaikan oleh Bung Karno itu kurang lebih, yang pertama adalah kebangsaan, yang kedua internasionalisme atau kemanusiaan, yang ketiga adalah mufakat, keempat kesejahteraan, dan yang kelima ketuhanan. Ini perlu kita bahas secara serba sedikit. Kenapa kebangsaan menjadi yang pertama? Karena bagi pandangan Bung Karno, tidak mungkinlah sebuah negara tidak memiliki jiwa kebangsaan. Nah, bab kebangsaan ini sendiri adalah menjadi cara berpikir karena Indonesia ini bukanlah satu golongan, bukanlah satu agama, bukanlah satu pulau, bukanlah satu bahasa. Maka harus ada yang mendasari. Karena apa? Karena kita berjajar itu pulau-pulau itu dari Sabang sampai Merauke, yang adatnya berbeda, bahasanya berbeda, agamanya berbeda. Maka harus diikat oleh tali yang disebut kebangsaan. Nah, yang kedua internasionalisme atau kemanusiaan. Kenapa Bung Karno menyebut internasionalisme? Karena bagi Bung Karno, di dalam nasionalisme itu harus juga memandang bangsa-bangsa lain, memiliki penghormatan terhadap bangsa-bangsa lain. Karena jika itu hanya menonjolkan nasionalisme tanpa menghormati bangsa lain, maka akan
jatuh pada apa yang disebut chauvinisme. Seperti yang kita lihat di dalam ideologinya bangsa Jerman ketika Hitler memimpin dengan Nazisme itunya, di mana mereka memiliki spirit yang disebut Über alles. Jadi kami adalah bangsa yang paling hebat, kami adalah bangsa yang paling besar, kami adalah ras Arya, di mana tidak ada ras lain yang mengungguli. Nah, Bung Karno ingin meletakkan nasionalisme itu di dalam kerangka mencintai bangsa, tetapi juga mencintai bangsa-bangsa yang lain. Nah, tentang hal itu, kenapa itu internasionalisme dan kemanusiaan? Karena pada saat itu Bung Karno juga diinspirasi oleh Gandhi dalam hal ini, yang mengatakan apa toh nasionalismemu. Nah, kurang lebih kalau Gandhi mengatakan my nationalism is humanity. Nasionalisme saya adalah kemanusiaan. Itu kata-kata Gandhi. Jadi ini kemudian dari Bumi Pertiwi, tetapi dengan teks yang lain juga kemudian diramu menjadi bahasa internasionalisme atau kemanusiaan. Yang ketiga di dalam rumusan itu adalah mufakat. Mufakat itu artinya bahwa bangsa Indonesia ini memerlukan rembuk dan kemufakatan, dan semuanya harus diselesaikan dengan musyawarah. Ini yang berbeda dengan demokrasi-demokrasi di negara lain yang pertama-tama hanya mengandalkan voting, bukan rembukan. Nah, ini kemauan dasarnya Bung Karno seperti itu. Yang keempat, kesejahteraan. Ini tadi persis yang dikatakan di pengantarnya Ida, bagaimana supaya masyarakat Kokab sampai ke sana juga bisa sejahtera sama dengan tempat-tempat yang lain. Juga yang dikatakan Mas Imam maupun Mas Fajar. Nah, ini penting karena justru pada saat itu Bung Karno kurang lebih berpidato, kita akan mendirikan bangsa ini bukan untuk satu golongan, bukan untuk satu orang. Nah, ini nanti panjang ini saya cerita. Karena nanti saya akan ulas, tapi apa yang dikatakan Mas Imam tentang butir-butir Pancasila itulah yang justru kemudian kita menjadi terasing dengan Pancasila. Kenapa begitu? Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, mbak-mbak, ibu-ibu. Karena Pancasila yang kita dengar selama rezim Orde Baru itu adalah Pancasila yang dijauhkan dari ide dan spirit yang dikemukakan oleh Bung Karno berdasarkan apa yang digali oleh beliau yang sudah ada di masyarakat kita. Dalam butir-butir itu ada 36 butir plus, kita diminta menghafal, terutama adalah anak-anak SMP, anak-anak SMA. Saya dulu nilainya A karena hanya kewajiban aja. Ketika saya di Lemhanas, saya juga mendapat nilai A, karena itu hanya wajib aja. Kalau ngapal apa susahnya ketika masih muda. Yang susah adalah bagaimana itu benar-benar tertanam dalam diri kita, sekaligus mengejawantah dalam tindakan kita. Dalam bahasa saya sebutnya adalah, apa sih kita merenung sesuatu? Dalam bahasa saya sering menyebut contemplatio in actione. Saya mengambil dari kasana para pastor tertentu,
di mana sebenarnya sebuah renungan yang besar itu adalah tindakan. Nah ini yang kemarin diasingkan sehingga menjadi kegiatan menghafal Pancasila. Kurang lebih kayak begitu, karena dijauhkan dari ide dan spirit penggagasnya, ya ini Bung Karno. Boleh dikatakan, dan itu semestinya dikatakan, bahwa dalam Orde Baru ini terjadi apa yang disebut desoekarnoisasi. Dihilangkan, bahkan disebutkan bahwa yang mencetuskan ini adalah Muhammad Yamin. Nanti kemudian Bung Hatta bersaksi bahwa bukan Yamin tetapi Soekarno.